Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Bu Puji yakin anak-anak di rumah selalu sehat dan luar biasa serta bersuka cita di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program ibadah online Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Dan anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, Bu Puji ingin menyapa kalian semua yang di rumah, ya. Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu bersuka cita, selalu sehat, dan jangan lupa untuk tetap tinggal di rumah. Bu Puji juga ingin menyapa kakak-kakak yang membantu Bu Puji di sini. Apa kabarnya kakak-kakak? Cantik-cantik semua ya anak-anak ya. Puji Tuhan. Yuk kita akan mulai ibadah sekolah minggu kali ini, dan kita akan naikkan pujian Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, dan kita bermasuk dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan ini di mana kami boleh kembali berjumpa dengan anak-anak untuk ibadah bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, kami boleh tetap dengan tubuh yang sehat beribadah kepadamu ya Bapa. Semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah online sekolah minggu GBT Immanuel Madiun ini dari awal, pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Biarlah kiranya Roh Kudus memimpin acara ini dan memberkati kami, sehingga apa yang kami berikan untuk anak-anak boleh tertanam dalam hati mereka dan boleh diingat-ingat oleh mereka sampai mereka besar nanti ya Bapa. Karena kami tahu firman-Mu lah yang terpenting di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak, sungguh Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Bahkan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kita naikkan pujian, Tuhan Yesus baik.
Sungguh besar kasih Tuhan Yesus buat kita. Tidak terbatas dalamnya, lebarnya, tingginya. Bahkan kalau kita mengelilingi bumi sekalipun, tidak sebatas kasih yang Tuhan berikan buat kita. Betul kan kakak-kakak? Haleluya. Bertambah-tambah dalamnya. Sudah mengasihi kita juga harus membagikan kasih kepada adik, kakak, orang tua. Itu harus. Terlebih lagi mereka ada bersama kita setiap hari. Kita juga harus membagikan kasih itu kepada saudara seiman kita, kepada teman-teman di sekolah. Meskipun tidak seiman, kita juga harus mengasihi. Ya anak-anak, dan kasih itu tidak boleh pilih-pilih. Betul nggak kakak-kakak? Ya, kasih itu tidak boleh pilih-pilih karena Tuhan mengasihi kita juga tidak pilih-pilih. Tuhan memberikan kasih-Nya luar biasa buat kita. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Sana dulu. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju.
temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju, dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Haleluya. Seperti itulah anak-anak perumpamaan kasih yang sudah Bu Puji dan kakak-kakak kalian nyanyikan. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kalau makan roti gak pakai mentega, memang kurang enak ya anak-anak ya. Begitu juga kasih Tuhan Yesus buat kita semua. Buat orang tua kalian, buat Bu Puji, buat kakak-kakak yang di sini. Kasih Tuhan sungguh besar dan sangat besar. Dan kasih Tuhan itu mampu menutupi segala kesalahan kita. Puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan akhiri pujian kita kali ini dan kita naikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih
Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Kasih-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk berperilaku lemah lembut kepada sesama kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh besar kepada kami dan tiada batasnya, sungguh membuat hidup kami menjadi berarti, membuat hidup kami merasa berguna karena kami memiliki kasih yang Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk mengasihi ya Tuhan, terlebih mengasihi sesama kami seperti yang Engkau ajarkan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan mendengarkan nasihat firman-Mu, biarlah kami belajar membuka hati kami, telinga kami, supaya firman-Mu yang ditaburkan oleh guru-guru kami boleh masuk dan tertanam di dalam hati kami ya Tuhan, di dalam hati anak-anak-Mu, terlebih kami boleh belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati guru-guru kami yang sebentar akan menaburkan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat yang dari Engkau ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memimpin guru-guru kami dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang sudah membantu singer dan bermain musik. Kiranya Tuhan memberkati sekolah kakak-kakak semua, seperti Tuhan memberkati dan mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Nah, kalian sudah memuji nama Tuhan dengan sukacita dan penuh semangat. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kalian menyaksikan program ini, sekolah minggu online ini bersama keluarga, bersama papa, mama, adik, kakak, ya, atau mungkin bersama saudara yang lain. Nah, kita saling menyapa, mengetuk pundak atau bahu orang tua kalian atau adik kakak kalian ya, dengan mengatakan sabar, ya. Bisa? Buana tunggu. Kalian ketuk apa? Pundak atau bahu ayah, ibu, bapak, mama atau adik kakak kalian dengan mengatakan sabar. Oke? Sudah? Ya, sabar. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini ya, kita mau belajar mengenai kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Dan kata kunci kita yaitu S-A-B-A-R. Sabar. Ya. Jangan lupa ya, kata kunci kita adalah sabar. Anak-anak, di bulan terakhir ini kita semua menghadapi sesuatu yang keadaan yang sangat tidak mengenakkan. Ya kan? Kita tidak bisa bersekolah, bertemu dengan teman-teman kita, tidak bisa pergi ke sekolah minggu. Mungkin kita tidak bisa pergi berlibur. Bermain di luar rumah dengan leluasa juga tidak bisa. Ya, kita harus belajar di rumah, belajar secara online, mengerjakan ujian pun juga online. Ya, itu membuat apa anak-anak? Pergerakan kita terbatas. Rasanya tidak enak kalau semua online, semua online, semua harus pakai HP. Ya, gak enak. Ya anak-anak ya. Nah, apa yang membuat keadaan seperti ini apa sebenarnya anak-anak? Negara kita, bahkan seluruh negara di dunia ini mengalami satu musibah yang sama, menghadapi masalah yang sama, yaitu apa? Virus corona ya. Semua menghadapi virus ini. Sehingga apa anak-anak? Sehingga semuanya harus serba dibatasi, merasakan tidak enak. Bukan kalian saja, semua, dari anak-anak sampai orang tua, semua mengalami ketidaknyamanan, ketidakenakan ini. Ya, lalu apa yang harus kita kerjakan? Kita harus apa, Bu Ana? Ya, seperti kata kunci kita tadi yang di atas, yang terdahulu, ya, kita harus sabar
dan terus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan saja supaya virus ini, musibah ini segera dilalukan dan kita dapat lagi beraktivitas seperti dulu, beraktivitas dengan leluasa, tidak ada kecemasan dan ketakutan lagi. Oke? Nah, anak-anak, ada nggak ya kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang kesabaran seseorang di dalam menghadapi segala pencobaan hidupnya? Ada anak-anak. Ya, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang banyak mengajarkan tentang apa itu sabar. Ya, nanti anak-anak bisa baca kisahnya ini di dalam Kejadian 37 sampai dengan 45. Ya, Kejadian 37 sampai dengan 45. Nah, ini kisahnya siapa? Kisahnya Yusuf. Nah, anak-anak, kisahnya Yusuf. Kalian kenal nggak sama Yusuf? Kenal Bu, Yusuf itu ya. Ini Yusuf yang di Alkitab ya anak-anak ya. Nah, Yusuf ini adalah anaknya dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Ya, di masa mudanya Yusuf begitu banyak mengalami pencobaan di dalam hidupnya, tetapi Yusuf tetap sabar menjalaninya, karena ia tahu di balik semuanya itu Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidupnya. Nah, anak-anak, kalian pasti sering kali ya mendengar kata-kata sabar. Sabar, sering kali ya mendengar kata-kata itu. Mungkin juga orang tua kalian menasihatkan kalian dengan kata-kata ini. Ya, kalian harus sabar, karena sabar itu ini, sabar menghadapi ini, sabar menghadapi itu. Ya toh? Selalu mendengar itu. Tapi kalian tahu enggak artinya sabar itu apa? Sabar ya sabar aja Bu. Sabar ada artinya anak-anak. Ya, sabar itu kita tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, dan tahan menghadapi cobaan. Itu tadi sabar. Mana ulangi ya? Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, dan tahan menghadapi cobaan. Nah, itu Yusuf mempunyai sifat itu. Yusuf mempunyai 11 orang saudara laki-laki. Dan Bapak Yakub ini tinggal di tanah Kanaan. Pada waktu itu, keluarga Bapak Yakub ini tinggal di tanah Kanaan. Dan pekerjaan Yusuf mengembalakan kambing domba milik ayahnya bersama saudara-saudaranya. Yusuf berusia 17 tahun. Ya anak-anak ya. Mereka sering mengembalakan kambing domba milik ayahnya dan itu merupakan pekerjaan mereka. Ya. Bapak Yakub mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya dan itu membuat saudara-saudaranya merasa iri, benci kepada Yusuf. Apalagi setelah mereka mengetahui kalau Bapak Yakub membuatkan jubah yang indah untuk Yusuf. Itu membuat kakak-kakaknya menjadi lebih iri, lebih benci kepada Yusuf. Anak-anak, pada suatu saat ketika kakak-kakak Yusuf ini mengembalakan kambing domba milik ayahnya di padang, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat kakak-kakaknya. Anak-anak, di sana pada waktu itu mengembalakan kambing domba tidak pergi pagi pulang sore, ya, tidak seperti itu anak-anak ya. Mereka para penggembala itu menggembalakan kambing domba, mencari makanan bagi binatang ternaknya, rumput yang hijau dari satu tempat ke tempat lain, ya, untuk mencari makanan yang lebih segar. Kalau di satu tempat habis, mungkin dia pergi ke satu tempat lain, ke daerah lain, ke daerah lainnya lagi. Dan itu
membutuhkan waktu beberapa hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Nah, dan Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat kakaknya, mungkin juga dengan membawa bekal seperti itu ya anak-anak. Nah, Yusuf pergi mencari kakak-kakaknya di mana biasa mereka mengembalakan kambing dombanya. Nah, ketika Yusuf ya mengetahui di mana saudara-saudara yang berada, dia menjumpainya. Dan kakak-kakaknya ketika tahu, oh itu Yusuf, nah, mau ke sini. Nah, dia mempunyai apa anak? Mempunyai hati yang benci kepada Yusuf itu tadi timbul. Dia ingin mencelakai Yusuf. Nah, anak-anak, dia ingin mencelakai Yusuf, ingin membunuh Yusuf. Tetapi Allah menyertai hidup Yusuf. Ketika Yusuf sampai ya, pada kakak-kakaknya itu, dengan paksa kakak-kakaknya merampas jubah yang dikenakan Yusuf pemberian ayahnya tadi dan melempar Yusuf ke dalam sumur yang kosong yang tidak ada airnya. Anak-anak, Yusuf sabar menjalani semua itu. Anak-anak, Yusuf tidak mengeluh, tidak marah, dan dia tidak benci kepada kakak-kakaknya. Anak-anak, salah satu kakaknya berinisiatif menjual Yusuf. Ketika ada seorang pedagang dari Ismail melewati padang gurun itu, dia menjual Yusuf. Anak-anak ya, Yusuf dijual. Dan kakak-kakaknya mendapat apa anak? Mendapat untung, mendapat uang. Ya. Dan Yusuf pun dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Anak-anak tahu budak itu apa? Budak itu tidak sama dengan PRT ya anak-anak. Kalau PRT digaji, diperlakukan dengan baik. Tapi kalau budak tidak. Dia harus bekerja, tidak digaji. Seperti barang kalau sudah nggak senang, dibuang atau dijual, dibunuh pun tidak ada hukumnya bagi budak. Nah, ya. Sekali lagi, Yusuf sabar menghadapinya. Dan di Mesir, dia dijual dan dibeli oleh seorang pegawai istana, seorang kepala keamanan raja, yaitu Bapak Potifar. Ya, dia bekerja di rumah Bapak Potifar sebagai budak. Ya. Sekali lagi Bu Ana katakan, Allah menyertai Yusuf. Sebagai budak di sana, Yusuf mengerjakan segalanya dengan baik. Tidak ada kesalahan. Dan suatu ketika Bapak Potifar mengetahui kalau Yusuf ini, wah, kok pemuda ini pinter ya. Semua yang dikerjakan berhasil. Tidak pernah ada kesalahan, tidak pernah ada kekeliruan. Akhirnya Bapak Potifar jatuh iba, jatuh kasihan, ya, jatuh cinta, ya, bukan jatuh cinta seperti ya anak-anak remaja itu loh ya, anak-anak. Dia mengasihi ya, pada Yusuf dan dia menyerahkan seluruh isi rumahnya, harta bendanya untuk dikelola Yusuf. Dan rumah orang Mesir ini diberkati Tuhan karena Yusuf. Nah, ternyata tidak sampai di situ anak-anak. Yusuf masih harus mengalami pencobaan yang lain lagi. Di rumah Bapak Potifar, Ibu Potifar menjebak Yusuf. Nah, anak-anak, Ibu Potifar menjebak Yusuf. Sehingga Yusuf yang tidak bersalah ini, yang tidak pernah melakukan kesalahan, akhirnya masuk ke dalam penjara. Sekali lagi, Yusuf tetap sabar menjalaninya. Ya, anak-anak ya, Yusuf tetap sabar menjalaninya. Di penjara pun, Yusuf melakukan tugasnya dengan baik. Kalau di penjara, ya, tidak apa anak-anak, tidak
pindah makan, tidur di sel ya anak-anak ya. Di penjara itu juga harus melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Dan Yusuf melakukannya dengan baik. Dia menjalaninya itu dengan baik. Di dalam penjara, Yusuf tetap melakukan kewajibannya itu dengan baik. Yusuf selalu melakukan kewajibannya itu dengan baik. Ya, Yusuf tidak pernah mengeluh ya anak-anak. Dia tahu di balik semua yang dia alami, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi hidupnya. Makanya Yusuf terlalu sabar menjalaninya. Anak-anak, ketika sampai akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir, ya, karena sesuatu terjadi pada Raja Fir'aun dan hanya Yusuf yang dapat menyelesaikannya. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi tangan kanannya Fir'aun. Dia mengatasi semuanya di Mesir. Ya, roda pemerintahan di Mesir diserahkan kepada Yusuf. Yusuf pandai. Ya, dia mempunyai hikmat Allah sehingga dia dapat menyelesaikan segala masalah, segala persoalan yang ada di Mesir pada waktu itu, sehingga Mesir merupakan kerajaan yang maju pada saat itu. Dan dia dapat mengerti hikmat dari Allah menunjukkan kalau ada bencana kelaparan yang akan datang dan Yusuf dapat mengatasinya. Nah, ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya harus pergi ke Mesir untuk mencari bahan makanan, Yusuf mengetahui kalau itu adalah kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakaknya tidak mengetahui kalau pembesar di Mesir pada waktu itu adalah Yusuf, adiknya yang telah mereka jual. Anak-anak, kalau pada saat itu Yusuf mau membalas perbuatan kakak-kakaknya, bisa enggak anak-anak? Bisa sekali anak-anak, bisa sekali. Ya. Yusuf menjadi pembesar di Mesir, bahkan orang kedua setelah Fir'aun. Kalau mau melenyapkan orang mudah sekali, ya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya dan selalu sabar menghadapinya. Nah, anak-anak, kita harus bisa ya mencontoh Yusuf, sifatnya dari Yusuf ini. Jangan cepat marah kalau menghadapi situasi yang tidak mengenakkan. Seperti apa misalnya? Seperti diganggu teman, ya, difitnah. Nah, kita harus selalu sabar dan kita harus mempunyai kasih dalam hati kita. Karena apa? Karena kasih itu sabar. Oke? Nah, anak-anak, kalau kalian ingin mengetahui ya, kisahnya Yusuf, kalian baca dan pelajari ya. Tadi di dalam Kejadian 37 sampai 45. Kalian pelajari lagi ya. Gimana Yusuf itu kok, kenapa kok dicintai ayahnya, dicintai Tuhan, kenapa dia dijebak ya. Kalian pelajari di situ, pasti ada. Oke? Nah, sebagai ayat hafalnya minggu ini, ayat maafnya berada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Ya, ayat hafalannya atau ayat maafnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bukan ulangi ya. Ayat emasnya ada di 1 Korintus 13 ayat 4. Bunyinya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Itu ya ayat hafalannya. Dan untuk tugas, nah ini khususnya untuk kelas Yohanes 7, 8, Matius 7, dan Paulus 4. Ya, tugasnya kalian catat, mudah, enggak susah. Ya, kalian catat ya.
Nah, tugasnya sebutkan 11 nama saudara-saudara Yusuf dan sebutkan ayatnya ada di mana. Nah, Buana ulangi. Sebutkan nama 11 saudara-saudara Yusuf dan sebutkan ayatnya di mana. Sudah, itu saja, satu aja tugasnya. Oke? Dan dicari, difoto, di-share ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, untuk kelas 7 ya, kalian masih boleh nge-share tugas kalian ya. Titik masuk kalian nanti masih diperhitungkan sampai bulan Oktober atau Desember ya. Kalian masih tetap boleh share tugas ke guru kelas masing-masing. Oke, Buana tunggu tugas kalian. Anak-anak Buana mau sedikit berpesan untuk anak-anak yang sudah naik kelas ya. Buana ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik kelas dan mengikuti ibadah TC. Buana dan guru-guru yang lain minta maaf pada kalian semua kalau tahun ini kami guru-guru tidak bisa mengadakan ibadah khusus untuk kalian melepas kalian ke ibadah TC. Buana percaya kalau kalian tetap semangat dalam melayani Tuhan, kalian tetap menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kalian. Ya, kalau suatu saat nanti ibadah sekolah minggu dibuka, guru-guru kalian tidak melihat kalian lagi di kelas, kalian bisa tunjukkan kalau kalian sudah di TC, sudah menjadi anak yang lebih mandiri, lebih taat melayani Tuhan, dan bisa menjadi contoh untuk adik-adik sekolah minggu kalian. Oke? Sekali lagi selamat untuk kalian. Ya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita tutup dengan doa. Kita lipat tangan, pejamkan mata dan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kami boleh melayani pekerjaan Engkau yang kudus Tuhan. Tuhan, Engkau tetap layakkan kami, Engkau tetapkan layakkan kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berkati pendidikannya, Engkau berkati pertumbuhannya, Engkau berkati masa depannya, dan Engkau berkati juga orang tuanya ya Tuhan. Tuhan, kalau firman-Mu sudah kami dengar, biarlah Tuhan firman-Mu tetap tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh berbuah untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Engkau kami serahkan segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, kalian harus apa anak? Hidup sehat, selalu cuci tangan dan kaki, pakai masker, ya, kalau keluar rumah, ya, dan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Namanya, Raja